Kirana Wijaya tahu cara membawa diri. Itu bukan keahlian yang bisa dipelajari dari buku teks. Itu adalah sifat yang ditempa melalui kerja bertahun-tahun di Departemen Pengawasan Keuangan sebuah perusahaan perdagangan raksasa yang berbasis di Jakarta. Di dunianya, angka tidak pernah berbohong. Namun, manusia selalu berbohong. Kini, di usianya yang baru menginjak awal 30-an, Kirana memiliki rambut gelap pendek dan mata abu-abu tajam yang memancarkan ketenangan tertentu. Orang sering salah mengiranya sebagai ketidaktertarikan sampai mereka terlibat dalam percakapan serius dengannya. Baru saat itulah mereka akan menyadari itu sama sekali bukan sikap apatis. Itu adalah kesabaran mendalam dari seseorang yang tahu persis bagaimana menunggu saat yang tepat. Dia telah menghabiskan 5 tahun terkubur dalam spreadsheet dan laporan keuangan. Dia bisa menemukan ketidaksesuaian dalam dokumen setebal 100 halaman dalam hitungan menit dan tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya dalam rapat bahkan ketika rekan-rekannya melontarkan omong kosong. Manajemen puncak menghargainya karena kepalanya yang dingin. Suaminya, tampaknya, juga begitu. Namun, akhir-akhir ini, Kirana menyadari bahwa kata dihargai perlahan-lahan digantikan oleh kata dimanfaatkan di benak suaminya. Bahkan jika suaminya belum mengakuinya secara terang-terangan. Mereka telah bersama selama 7 tahun. 3 tahun pertama terasa indah. Setelah itu, semuanya terasa seperti kebiasaan. Lalu, kebiasaan itu mulai terasa memberatkan. Tetapi Kirana terus meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah stres dari kesibukan kerja. Bisnis Banyu tidak berjalan dengan baik, membuatnya terus-menerus tegang. Ini akan berlalu, pikirnya. Dia terbiasa memaklumi kekurangan orang lain dengan menyalahkan keadaan mereka. Itu adalah bagian dari sifatnya dan mungkin kelemahan terbesarnya. Banyu Nugraha 7 tahun lebih tua dari istrinya. Dia memiliki jaringan kecil toko perabotan rumah tangga. 4 cabang yang tersebar di berbagai kawasan Jakarta. Sebuah gudang di pinggiran kota seperti Tangerang, 2 manajer, dan selusin karyawan retail. Dari luar, dia memancarkan kepercayaan diri. Dia mengenakan setelan jas pesanan, punya kebiasaan membicarakan rencana masa depan seolah-olah sudah pasti terjadi. Dan memiliki kemampuan untuk masuk ke ruangan manapun seolah-olah dia pemiliknya. Bagi orang luar, itu sangat efektif. Tapi Kirana tahu apa yang ada di balik tirai. Percakapan larut malam tentang utang yang menumpuk, keheningan yang berat setelah telepon dari bank, kejengkelan yang coba dia samarkan dengan kelelahan namun mengetahui sesuatu tidak berarti memahaminya sepenuhnya. Titik balik dimulai pada Selasa pagi dengan pesan dari ibunya. Sofia telah menulis pada Senin malam, "Sayang, Ayah dan Ibu memutuskan untuk terbang ke Jakarta selama beberapa hari. Kami kangen kalian. Ayahmu bilang sudah lama tidak ke kota, dan ingin jalan-jalan di tempat lamanya." Kirana membaca pesan itu 2 kali, menyambungkan ponselnya ke pengisi daya, dan menatap langit-langit kamarnya tempat dia tidur sendirian selama beberapa malam. Banyu sedang dalam perjalanan bisnis. Orang tuanya jarang berkunjung. Setelah ayahnya pensiun, mereka menjual rumah mereka di pinggiran kota dan pindah ke Bali, membeli sebuah villa kecil di dekat Seminyak, sebuah impian yang mereka miliki seumur hidup. Ayahnya, Budi, tidak suka repotnya terbang, dan ibunya tidak suka menjadi beban. Jika mereka memutuskan untuk datang, itu berarti mereka benar-benar rindu rumah. Atau mungkin mereka merasakan sesuatu. Sofia memiliki intuisi keibuan yang aneh yang bekerja bahkan lintas provinsi dan melalui keheningan. Kirana tidak pernah mengeluh kepada orang tuanya tentang hubungannya dengan Banyu, tidak sekalipun dalam 7 tahun. Itu bukan karena harga diri, tetapi karena prinsip. Urusan keluarga tetap di dalam rumah. Sekarang dia mulai berpikir bahwa prinsip itu telah merugikannya terlalu banyak. Banyu telah berangkat untuk perjalanan bisnisnya, membawa tas ransel besar, tampak seperti seorang pengusaha sibuk. Dia bilang akan bertemu pemasok di luar provinsi untuk menegosiasikan stok barang baru. Mungkin 3 hari, mungkin seminggu, katanya. Dia mencium pipinya, sebuah gerakan cepat yang terlatih seperti memutar gagang pintu sebelum berjalan keluar dan masuk ke gokarnya. Kirana memperhatikan dari jendela saat mobil hitam itu menghilang di tikungan. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Hal itu sendiri seharusnya menjadi tanda bahaya, tetapi dia terbiasa menganggap mati rasa emosionalnya sebagai kelelahan semata. Dia mengirim pesan kepada ibunya bahwa dia akan menjemput mereka sendiri. Penerbangan mereka mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 18.00 Homar. Dia pulang kerja lebih awal, memberikan banyak waktu untuk lalu lintas jam sibuk Jakarta dan parkir. Terminal 3 di Soekarno-Hatta ramai dan kacau pada jam itu. Tercium aroma kopi dari kios-kios terdekat, berdenyut dengan energi gugup yang tak dapat dijelaskan, unik untuk tempat-tempat di mana orang-orang secara bersamaan mengucapkan selamat tinggal dan bertemu kembali. Kirana mengambil segelas kopi,
berdiri di dekat pintu kaca area kedatangan, dan menunggu. Papan informasi penerbangan menunjukkan pesawat telah mendarat. Dalam 20 menit, para penumpang mulai keluar. Selama beberapa menit pertama, dia hanya memperhatikan aliran orang dengan koper mereka. Wajah-wajah lelah, pelukan penuh sukacita, anak-anak yang diangkat ke udara, pasangan lansia yang berjalan perlahan dan diam karena mereka tidak lagi membutuhkan kata-kata. Dia mencari ibunya, seorang wanita mungil berpakaian rapi dengan blus krem, dan ayahnya, seorang pria tinggi tegap dengan postur yang khas dan tak tergoyahkan dari seorang mantan pejabat pemerintah kota, sebuah sifat yang tidak hilang bahkan di masa pensiun. Tapi bukan mereka yang pertama kali dia lihat. Pertama, dia mengenali garis bahu yang familiar, lalu putaran kepala yang khas, dan akhirnya wajah itu. Banyu sedang berdiri di sisi aula kedatangan, sedikit menjauh dari arus utama lalu lintas pejalan kaki di tempat yang tidak terlalu ramai. Dia tidak melihat sekeliling. Dia sedang menatap seorang wanita muda yang berdiri tepat di sebelahnya. Wanita itu berambut pirang, mengenakan jaket kulit pendek, dan tas jinjing tersampir di bahunya. Dia tinggi dengan kepercayaan diri alami yang mencolok dari seseorang yang terbiasa dipandang dan menikmatinya. Kirana tidak mengenalnya. Dia belum pernah melihatnya seumur hidupnya, tetapi sekali pandang sudah cukup. Wanita ini bukan rekan kerja atau mitra bisnis. Wanita pirang itu mengatakan sesuatu kepada Banyu dan tertawa. Banyu mencondongkan tubuh, mengambil tas dari tangannya dengan hati-hati cara seseorang mengambil sesuatu dari orang yang sangat ingin dia senangkan dan menciumnya. Bukan di pipi, di bibir. Itu singkat, tetapi tidak ada keraguan, tidak ada kehati-hatian. Itu adalah ciuman dua orang yang saling memiliki. Kirana tidak bergerak, kopi di tangannya tetap diam sempurna. Dia berdiri membeku, memperhatikan suaminya pria yang seharusnya berada di luar provinsi, bernegosiasi dengan pemasok menggandeng tangan seorang wanita asing dan membawanya menuju pintu keluar. Mereka berjalan berdampingan, bahu bersentuhan, dan dalam gerakan mereka ada ritme khusus yang tidak terbentuk dalam semalam. Itu adalah langkah yang sinkron dari orang-orang yang terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Dia membawa tasnya. Itu adalah hal yang sangat kecil. Tetapi detail itulah yang paling menyakitkan. Banyu sudah sangat lama tidak membawa tas Kirana atau melakukan hal semacam itu untuknya. Sesuatu bergeser jauh di dalam dadanya. Itu bukan rasa sakit yang tajam dan seketika. Itu adalah sebuah dorongan tumpul yang terasa fisik. Rasanya seolah-olah lantai di bawahnya telah miring dengan keras dan kemudian kembali ke tempatnya, tetapi keseimbangan internalnya telah berubah secara permanen. Kirana melangkah maju. Tepat pada detik itu, sebuah tangan yang berat dan hangat mencengkeram bahunya dengan kuat. Sayang. Itu suara ayahnya, tenang, dalam, tanpa emosi yang berlebihan. Dia berbalik. Budi Santoso berdiri tepat di sampingnya. Dia adalah seorang pria berusia akhir 60-an dengan punggung lurus dan wajah yang selama puluhan tahun bekerja di Balai Kota. DKI Jakarta telah memperoleh ketenangan yang spesifik dan tak tergoyahkan yang tidak dapat dibeli atau dipalsukan. Dia telah melihat segalanya. Dia mengerti segalanya. Dia telah memproses situasi itu bahkan sebelum Kirana sempat, atau setidaknya pada saat yang bersamaan. Dia bisa merasakannya dalam genggaman tangannya yang mantap, percaya diri, tanpa getaran. Genggaman seorang pria yang baru saja membuat keputusan eksekutif. Dulu, Budi Santoso mengawasi sengketa tata ruang dan kebijakan investasi untuk kota. Ratusan orang dengan rencana bisnis cemerlang dan agenda tersembunyi telah melewati kantornya. Dia ahli dalam membaca seseorang dari percakapan pertama. 7 tahun yang lalu, ketika Banyu Nugraha pertama kali datang untuk meminta restu untuk menikahi putrinya, Budi menatap calon menantunya itu untuk waktu yang lama tanpa bicara. Dia tidak menolak, tetapi dia juga tidak merayakannya. Kirana mengira ayahnya hanya tidak ingin melepaskan putrinya. Sekarang dia sadar ayahnya tahu lebih banyak dari yang dia perlihatkan. Di belakangnya berdiri ibunya, Sofia, mungil, mengenakan blus krem khasnya. Dia tampak persis seperti yang dibayangkan Kirana, tetapi dia menatap putrinya dengan jenis kekhawatiran tertentu. Jenis yang coba disembunyikan seorang ibu di balik senyum tipis, tetapi tidak pernah bisa sepenuhnya terhapus dari matanya. Ayah, Kirana mulai berbicara, tetapi dia tidak mengenali suaranya sendiri. Terlalu lemah, terlalu rapuh. Sayang, ayahnya mengulangi. Dan dalam satu kata itu, semuanya terkandung. Pemahaman, rasa sakit bersama yang dia tahan, dan sesuatu yang sekeras baja sebuah keputusan yang dibuat tanpa keraguan sedikit pun. Mari kita beri dia pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia melihat kembali ke tempat Banyu berdiri. Dia sudah berada di dekat pintu otomatis, punggungnya lurus, percaya diri.
Wanita pirang itu membisikkan sesuatu di telinganya. Dia tersenyum. Mereka telah melewati Kirana dalam jarak kurang dari 10 meter, dan dia tidak sekalipun menoleh ke belakang. Dia tidak merasakan apa-apa. Dia tidak merasakan kehadiran istrinya, ayah mertuanya, atau ibu mertuanya. Tak satu pun dari orang-orang yang kedekatannya seharusnya memicu alarm di dadanya. Mungkin, itu adalah kesadaran yang paling menyakitkan dari semuanya. Jika kamu menghampirinya sekarang, kata ayahnya, suaranya rendah dan mantap, dia akan bilang wanita itu hanya rekan kerja, pertemuan bisnis. Dia akan bilang kamu gila dan mengada-ada. Kamu akan membuat keributan di depan umum. Dia akan membalikkan keadaan, menjadikanmu istri yang histeris, dan dia akan merebut narasinya. Orang-orang seperti dia adalah ahlinya dalam hal itu. Ayah sudah melihat puluhan dari mereka dalam karir ayah. Mereka hidup dari reaksi emosional orang lain. Itu seperti bahan bakar bagi mereka. Kirana terdiam. Dia menyaksikan kedua sosok itu menyatu dengan kerumunan di dekat pintu kaca dan menghilang ke dalam senja Jakarta. Kita tidak butuh skandal, lanjut ayahnya, berbicara dengan nada datar, seolah-olah menjelaskan masalah logistik dasar. Kita butuh serangan yang presisi di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, tanpa suara. Ayah, kata Kirana akhirnya, kali ini suaranya jauh lebih mantap. Ayah baru saja turun dari pesawat. Tepat sekali, jawab Budi singkat, sambil memegang sikunya. Jadi, ayo kita cari mobil. Kita pulang, makan malam yang enak, dan kemudian kita akan duduk dan berbicara dengan sangat tenang, sangat serius. Sofia memeluk putrinya dalam diam. Bukan pelukan putus asa, hanya pelukan panjang yang menenangkan. Kirana tidak menangis. Berdiri di tengah terminal kedatangan Soekarno-Hatta yang bising, dia merasakan sesuatu di dalam dirinya perlahan, dengan dingin, mulai menata ulang dirinya sendiri. Itu tidak hancur, itu sedang merestrukturisasi, seperti sebuah gedung pencakar langit yang dibongkar secara metodis lantai demi lantai tanpa satupun bahan peledak. Mereka keluar melalui pintu keluar yang berbeda. Banyu dan teman wanitanya sudah lama pergi. Kirana tidak repot-repot memindai antrean taksi untuk mencari mereka. Dia menemukan SUV-nya di garasi parkir, memasukkan koper orang tuanya ke bagasi, dan duduk di kursi pengemudi selama beberapa menit. Sudut garasi itu sebagian besar kosong, hanya diterangi oleh lampu neon yang berkedip-kedip yang memancarkan cahaya kuning yang redup. Apakah kamu tahu? Tanya ibunya lembut dari kursi belakang. Tidak, kata Kirana. Dan itu adalah kebenarannya. Memang ada perasaan. Tentu. Suasana beberapa bulan terakhir terasa aneh. Terlalu banyak pesan aku akan kerja lembur. Cara dia berhenti berbicara tentang bisnisnya secara detail dan secara bersamaan berhenti bertanya tentang hidup Kirana. Tapi dia tidak tahu karena dia tidak ingin tahu. Itulah kebenaran pahit lain yang dia izinkan untuk dia terima untuk pertama kalinya. Baguslah kamu tidak tahu, kata ayahnya dari kursi penumpang. Itu berarti kamu belum menandatangani apapun dalam keadaan emosi. Kirana menatapnya. Maksud ayah, kita akan membicarakannya besok. Sekarang, menyetir saja. Tidak ada yang berbicara selama perjalanan pulang. Ayahnya melihat keluar jendela saat mereka masuk ke tol dalam kota, menyaksikan cakrawala kota mendekat. Dia sudah bertahun-tahun tidak ke Jakarta, tetapi dia tidak melihatnya dengan nostalgia. Dia mengamatinya dengan mata auditor yang menghitung, menilai aset yang bermasalah. Dari belakang, ibunya meletakkan tangan yang tenang di bahu Kirana. Sedikit mengencangkan genggamannya setiap kali mobil berbelok tajam. Kirana mengemudi dengan lancar. Berhenti di setiap lampu merah begitu mereka memasuki jaringan jalan kota, mengagumi betapa normalnya hari ini dimulai. Kopi, email kantor, daftar belanjaan, rencana membuat rendang untuk ayahnya. Ketika mereka masuk ke garasi parkir apartemennya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Banyu, sayang, lagi makan malam sama mitra. Besok pagi ada rapat. Nanti aku telepon ya. Cium, Kirana membacanya. Dia memasukkan ponsel ke dalam tasnya, keluar dari mobil, dan membuka bagasi. Biar ayah saja, kata ayahnya. Oke, jawabnya. Budi Santoso mengambil 2 koper berat itu dan berjalan menuju lift. Punggungnya lurus, langkahnya terukur. Ekspresinya begitu tak terbaca sehingga tidak ada yang bisa menebak bahwa baru 1 jam yang lalu, dia telah menyaksikan sesuatu yang secara fundamental mengubah persepsinya tentang menantunya dari atas ke bawah. Banyu menelepon pada Rabu malam sekitar pukul 20.00. Kirana baru saja selesai membereskan meja makan. Ibunya sedang mencuci piring di wastafel sementara ayahnya duduk di kursi berlengan dekat jendela dari lantai ke langit-langit, minum kopi dan membaca sesuatu di ponselnya. Ketika nama Banyu muncul di layar, Kirana membeku sepersekian detik. Lalu dia mengangkatnya dan berjalan ke lorong, menutup pintu dengan lembut di belakangnya.
Dia bersandar di dinding dan menempelkan telepon ke telinganya. "Hai," kata Banyu. Dia terdengar lelah, tetapi seperti seorang pria yang dengan mulia menanggung beban berat. "Bagaimana keadaan di sana?" "Baik," jawabnya datar. "Bagaimana pertemuannya?" "Pemasoknya sulit, mengulur-ulur waktu. Kita tidak bisa sepakat soal harga. Mungkin butuh 1 atau 2 hari lagi. Aku lelah." Dia berhenti sejenak. "Kamu kangen aku?" "Aku bisa mengatasinya," kata Kirana. Suaranya tidak lebih hangat atau lebih dingin dari beberapa bulan terakhir. Persis seperti cara dia berbicara dengannya akhir-akhir ini, selama fase di mana tidak ada yang mereka katakan satu sama lain merupakan percakapan nyata. Hanya pertukaran frasa formal yang kosong. Dia mendengarkan suaranya, dan menyadari betapa mudahnya dia berbohong. Tidak ada gagap, tidak ada keraguan, tidak ada ketegangan yang mendasarinya. Dia terdengar seperti pria yang telah melakukan ini untuk waktu yang sangat lama. Dia benar-benar terbiasa. "Baiklah, aku telepon besok. Selamat malam." "Selamat malam," jawabnya dan mengakhiri panggilan. Dia berdiri di lorong yang remang-remang, mencengkeram ponselnya. Dia tidak bertanya bagaimana harinya. Dia tidak bertanya apa yang dia makan malam atau apakah ada sesuatu yang menarik terjadi. Dia tidak bertanya satu hal pun. Dia hanya mencentang sebuah kotak di daftar tugas mentalnya. Telepon istri. Tutup urusan. Kirana memasukkan ponsel ke sakunya dan berjalan kembali ke dapur. "Dia?" tanya ibunya lembut, tanpa mengangkat wajah dari air sabun. "Dia," Kirana mengonfirmasi, sambil mengambil lap piring. Ayahnya tidak bertanya apa-apa. Dia sudah menarik kesimpulannya sejak lama. Sofia mematikan keran dan berbalik menatap putrinya. Dia menatapnya untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu dia hanya memeluknya, pelukan singkat, erat, dan keibuan yang garang. Lalu dia melepaskannya. Terkadang itulah satu-satunya hal yang bisa dilakukan seorang ibu dan persis apa yang paling dibutuhkan. Kirana tidak menangis. Bukan untuk pertama kalinya dalam 2 hari ini dan bukan karena dia tidak punya alasan, tetapi karena air mata membutuhkan pelepasan kendali, dan dia belum siap melepaskan kendalinya. Belum sekarang. Dia berjalan ke kamar mandi utama dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Dia menatap dirinya di cermin. 34 tahun, 7 tahun di antaranya dihabiskan dengan seorang pria yang, ternyata, sama sekali tidak dia kenal. Atau mungkin dia tahu, tetapi hanya menolak untuk menyatukan kepingan-kepingan teka-teki karena dia takut dengan gambaran akhir yang akan muncul. Air menetes dari dagunya. Wanita di cermin menatap balik dengan tatapan tajam dan bibir yang terkatup rapat. Dia tidak hancur. Dia sedang mengumpulkan kekuatannya. Keesokan paginya, hari Kamis, sebelum Kirana bersiap-siap untuk bekerja, ayahnya memintanya untuk duduk bersamanya sebentar. Hanya mereka berdua di dapur. Sofia belum keluar dari kamar tamu. Budi berbicara dengan nada datar. Cara seseorang berbicara tentang hal-hal yang sangat penting yang tidak memerlukan campur tangan emosional. Tanpa basa-basi, "Apartemen ini atas namamu," mulainya. "Ya," kata Kirana. "Itu adalah hal terpintar yang pernah kita lakukan. Hadiah dari ayah dan ibu. Akta hibahnya ditransfer ke aku. Kepemilikan tunggal. Hanya aku." "Apakah nama Banyu ada di surat-surat terkait properti ini?" "Sertifikat, hipotek kedua, surat kuasa." "Tidak. Alamat terdaftarnya di sini, tapi dia tidak tercatat sebagai pemilik dimanapun." Ayahnya mengangguk singkat, seperti seorang pria yang teori yang sudah ada sebelumnya terkonfirmasi. "Apakah kamu menandatangani sesuatu dalam setahun terakhir? Jaminan, persetujuan untuk hipotek, surat kuasa, aplikasi pinjaman bersama?" Kirana menggelengkan kepala. Dia mencoba mendorongnya beberapa kali, terus berbicara tentang refinancing bisnisnya, mendapatkan pinjaman bersama. Dia bilang persyaratannya akan lebih baik dengan pendapatan ganda, bahwa bank akan lebih lunak. Beberapa bulan yang lalu, dia bahkan menyarankan untuk mengambil pinjaman multiguna dengan jaminan apartemen ini, hanya sebagai langkah teknis untuk pinjaman jangka pendek 2 atau 3 bulan, tapi aku selalu menundanya. Aku bilang aku ingin memahami dokumennya dulu, bahwa aku perlu berkonsultasi dengan penasihat independen. Dia akan kesal, tapi dia tidak pernah memaksaku secara langsung. Dia menahan diri. "Syukurlah kamu menundanya," kata ayahnya, meletakkan cangkir kopinya di atas meja granit. "Ini bukan hanya tentang keuangan keluarga yang berantakan, Kirana. Ini adalah strategi, disengaja dan diperhitungkan." Kirana menatapnya. "Ayah yakin?" "Belum sepenuhnya, tapi sebentar lagi akan yakin." Dia mengeluarkan ponselnya. Ayah punya seorang kolega lama yang sudah ayah percaya selama puluhan tahun, David Suryo. Dia seorang konsultan keuangan. Dia mengerti utang perusahaan.
risiko kredit, dan mekanisme kebangkrutan lebih baik daripada kebanyakan analis bank yang ayah temui di balai kota. Ayah akan memintanya untuk memeriksa latar belakang bisnis suamimu. Intelijen sumber terbuka, pengajuan perusahaan yang tersedia secara hukum, hanya apa yang ada di luar sana untuk siapa saja yang memperhatikan. Ayah, kata Kirana lembut. Ayah baru tiba di kota 2 hari yang lalu. Memang, dia setuju tanpa sedikit pun sarkasme. Tapi ayah tidak mengenalmu hanya selama 2 hari. Dan ayah tidak mengamati pria itu hanya selama 2 hari juga. Bahkan dari Bali, bahkan tanpa mengetahui detailnya, ayah punya waktu untuk berpikir. Sesuatu tentang dia membuat ayah tidak nyaman sejak awal. Sejak malam dia datang untuk memperkenalkan diri. Ayah diam saja. Ayah tidak mau ikut campur. Hari ini, ayah berharap ayah sudah ikut campur. Kirana tidak punya jawaban. Tidak ada yang perlu diprotes. Tidak ada gunanya berdebat dengan masa lalumu sendiri. David Suryo tiba pada Jumat sore. Kirana sengaja mengambil cuti setengah hari. Bertahan di kantor dan berpura-pura semuanya baik-baik saja memang mungkin, tetapi melelahkan. Dia telah menghabiskan pagi itu dengan mode autopilot, membuka spreadsheet, memverifikasi angka, membalas email. Rekan-rekannya tidak curiga sama sekali. Tapi pada siang hari, dia tahu jika dia tinggal di biliknya sampai jam 5 sore, dia akan hancur di bawah beban keheningannya sendiri. David adalah pria yang gempal dan tidak mencolok berusia akhir 40-an, mengenakan kemeja kancing biru muda tanpa dasi. Dia membawa map kulit di bawah lengannya, dan membawa dirinya seperti pria yang sama sekali, tidak perlu membuktikan apa-apa. Hasil kerjanya yang berbicara. Dia menyapa mereka singkat, duduk di meja makan, dan langsung ke pokok permasalahan. Dia membuka map itu. Kirana duduk di seberangnya dan mendengarkan. Jaringan toko Banyu Nugraha terdiri dari 4 lokasi di atas kertas. Sebuah usaha kecil yang beroperasi dengan arus kas. Pada kenyataannya, itu adalah struktur kosong yang ditopang bukan oleh pendapatan aktual, tetapi oleh permainan gali lubang tutup lubang yang terus-menerus untuk menutupi satu kewajiban dengan kewajiban lainnya. 2 pemasok grosir utama memiliki faktur yang sudah sangat lewat jatuh tempo, dan negosiasi untuk perpanjangan waktu terhenti. Fasilitas kredit usahanya di bank hampir habis. Sisa yang sedikit pun menguap. Gudang di pinggiran kota yang disewanya berada pada tingkat sewa lama yang menguntungkan yang akan berakhir dalam 2 bulan, dan pemiliknya sudah memberi sinyal bahwa mereka tidak akan memperpanjang dengan persyaratan lama. Selanjutnya, David menyebutkan negosiasi yang sedang berlangsung dengan seorang angel investor yang telah didekati Banyu selama berminggu-minggu. Investor itu belum berkomitmen. Mereka menuntut lebih banyak dokumen, mengulur-ulur waktu uji tuntas. Mungkinkah ini hanya masa sulit? Tanya Kirana. David menggelengkan kepala. Masa sulit adalah ketika Anda sementara tidak likuid, tetapi Anda memiliki jaringan penjualan yang solid dan cadangan keuangan. Ini berbeda. Intinya adalah tidak ada cadangan di sini, tidak ada bantalan keuangan, dan tidak ada strategi yang layak untuk menghasilkan keuntungan. Bisnis ini bertahan murni dengan menarik dana baru untuk melunasi utang lama. Itu hanya berhasil sampai saat yang tepat ketika satu kreditur menolak untuk menunggu. Kemudian seluruh rumah kartu itu runtuh dengan sangat cepat dan tidak dapat diubah. Apakah dia sendiri mengerti ini? Tanya Budi. Pasti, jawab David. Seorang pria yang menjalankan bisnis selama bertahun-tahun melihat neracanya sendiri. Pertanyaannya bukan apakah dia tahu dia akan bangkrut. Pertanyaannya adalah apa yang dia rencanakan untuk itu. Dan berdasarkan apa yang baru saja Kirana katakan padaku, dia menatap Kirana, ekspresinya sepenuhnya profesional, tanpa rasa kasihan yang tidak perlu. Dia berencana untuk menambal lubang-lubang itu menggunakan aset istrinya dengan menjadikanmu penjamin, menarik ekuitas dari apartemen ini, atau mengambil pinjaman bersama dengan jaminan gaji perusahaanmu. Kemungkinan kombinasi dari ketiganya. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Di luar, kota berdengung, suara samar sirene di sepanjang Jalan Sudirman, musik dari jendela yang terbuka di seberang jalan. Suatu sore yang biasa dan lembab di Jakarta, sama sekali tidak menyadari ledakan yang terjadi di dalam apartemen. Kirana menunduk melihat cetakan dan angka-angka yang berserakan di atas meja. Untuk waktu yang sangat lama, dia mengira sikap memaksa suaminya mengenai keuangan mereka hanyalah cara kikuknya untuk meminta bantuan. Dia mengira tekanannya lahir dari harga diri dan rasa malu maskulin. Sekarang angka-angka ini menelanjangi apa yang telah disembunyikan dengan ahli oleh kata-katanya. Tidak ada rasa malu, yang ada hanyalah sebuah strategi. Terhitung, berurutan, kejam. Apakah apartemen ini berisiko? Tanyanya. Tidak, ayahnya menyatakan dengan tegas. Kamu tidak menandatangani apapun.
Properti itu secara hukum milikmu melalui akta hibah sebelum pernikahan. Itu adalah harta bawaan, bukan harta gonogini. Dalam proses perceraian, dia tidak bisa menyentuhnya kecuali dia bisa membuktikan adanya percampuran dana, yang tidak bisa dia lakukan. Posisimu atas apartemen ini sangat kuat. Saya akan memeriksa kembali nuansanya dengan seorang pengacara keluarga di Jakarta, tambah David. Tapi Pak Budi benar. Anda tidak perlu takut soal itu. Apa selanjutnya? Tanya Kirana. Ayahnya dan David bertukar pandang singkat, seperti dua jenderal yang sudah menyelesaikan rencana pertempuran. Tidak ada gerakan tiba-tiba, kata Budi. Kamu bertingkah sepenuhnya normal di rumah. Jangan beri dia indikasi apapun bahwa kamu melihatnya di Soekarno-Hatta. Jangan menandatangani selembar kertas pun dengan dalih apapun. Terus lakukan persis apa yang telah kamu lakukan selama beberapa bulan terakhir, dan tunggu. Tunggu apa? Tunggu situasinya mencapai titik kritis, jawab David datar. Itu akan terjadi dalam hitungan minggu. Tidak lebih lama dari itu. Kita tidak perlu mengarang atau memalsukan apapun. Yang harus kita lakukan hanyalah memastikan kebenaran yang sebenarnya dan tanpa polesan dilihat oleh orang-orang yang selama ini menutup mata. Para krediturnya, pemasoknya, angel investor potensial itu. Jika mereka menerima informasi yang akurat dan dapat diverifikasi tentang profil risikonya, mereka akan membuat keputusan sendiri. Tidak ada yang wajib mendanai kapal yang tenggelam. Apakah itu legal? Tanya Kirana. Sepenuhnya legal, kata ayahnya. Tidak ada pemerasan, tidak ada santunan, tidak ada trik kotor. Kita hanya bekerja dengan apa yang sudah ada. Kewajibannya nyata, kita tidak menciptakannya. Kita hanya akan berhenti membantunya menyembunyikannya. Kirana terdiam, dia menatap ayahnya. Pria ini yang terbang ke sini dan dalam waktu kurang dari 48 jam mendiagnosis dan membongkar ilusi yang telah dia habiskan bertahun-tahun untuk menolak melihatnya bukan karena dia buta, tetapi karena dia telah memilih untuk percaya pada suaminya. Itulah yang terjadi ketika Anda berbagi hidup dengan seseorang. Anda secara aktif menolak untuk memikirkan yang terburuk tentang mereka. Itu bukan kebodohan. Itu hanyalah harga mahal dari kepercayaan yang salah tempat. Oke, katanya akhirnya. Aku akan melakukan persis seperti yang ayah katakan. Ibunya membawa nampan berisi kopi. Dia meletakkan cangkir-cangkir itu tanpa membuat keributan dan duduk di sebelah putrinya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya ada di sana dengan cara tanpa syarat yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mencintaimu. Hari mulai gelap di luar, kota bertransisi ke ritme malamnya yang biasa. Lampu depan mobil menyapu trotoar, cahaya lampu jalan, gumaman samar pusat kota. Tidak ada yang berubah di luar sana. Namun di dalam diri Kirana, sesuatu telah menyelesaikan pergeseran strukturalnya. Rasa sakitnya tidak hilang. Itu duduk di bawah tulang rusuknya, tumpul dan konstan. Tapi itu bukan lagi kekuatan pendorong. Kekuatan pendorong sekarang adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dingin, sangat fokus, tegas. Rasanya seperti kesiapan. Banyu kembali pada Sabtu malam. Dia tampak ceria. Dia menjatuhkan tas kulitnya di dekat pintu, memproyeksikan aura seorang pria yang baru saja menyelesaikan serangkaian negosiasi yang melelahkan tetapi sangat sukses. Kirana menemuinya di lobi. Orang tuanya sudah pergi, persis seperti yang direncanakan. Mereka tidak membutuhkan saksi tambahan untuk fase awal. Biarkan ilusi normalitas tetap ada. Aku kangen kamu, kata Banyu, menariknya ke dalam pelukan. Kamu pasti lelah, jawab Kirana. Dia tidak menghindar. Dia berdiri tegak, membiarkan pelukan itu, terkejut betapa mudahnya itu. Dia dulu berpikir jika dia pernah tahu dia dikhianati, dia bahkan tidak akan bisa melihat orang itu tanpa gemetar. Tapi dia bisa melakukannya sekarang karena dia melihatnya melalui lensa yang sama sekali berbeda. Bukan sebagai suami, tetapi sebagai entitas musuh yang perlu dia amati dengan cermat sampai tiba waktunya untuk menyerang. Itu adalah sikap yang klinis, hampir profesional. Seperti menatap ketidaksesuaian yang rumit dalam audit keuangan yang perlu diselesaikan dengan hati-hati. Tanpa cacat, tanpa satu kesalahan pun. Selama minggu pertama setelah kepulangannya, Banyu tenang. Dia pulang dari kantornya, dengan santai menceritakan sedikit berita bisnis seperti pria yang terbiasa dengan istri yang tidak terlalu terlibat. Kirana mendengarkan. Dia memperhatikan jeda-jeda yang mengandung makna yang sebelumnya dia abaikan. Dia memperhatikan betapa ahlinya dia menghindari detail spesifik setiap kali uang disebutkan. Hanya membereskan beberapa hal, arus kas kuartal ini ketat, tapi kita akan segera membaik, katanya. Itu adalah retorika seorang pria yang mati-matian mengulur waktu. Sementara itu, David Suryo diam-diam mulai bekerja,
metodis, senyap. Domino pertama yang goyah adalah salah satu pemasok utama, distributor grosir besar yang telah bekerja sama dengan Banyu selama 3 tahun. Melalui jaringan kontak bisnisnya yang luas di Jakarta, David secara halus memastikan direktur regional distributor tersebut mendengar desas-desus tentang solvabilitas rantai retail Banyu yang meragukan. Dia hanya menyarankan agar mereka mungkin ingin menarik laporan kredit terbaru sebelum menyetujui perpanjangan pembayaran net 60 berikutnya. Direktur regional itu adalah orang yang pragmatis. Dia sudah lama berkecimpung di bisnis grosir dan telah melihat banyak kerajaan retail yang megah runtuh dalam semalam. Dia tidak perlu banyak diyakinkan. Sebuah petunjuk sudah cukup. Dia menuntut laporan keuangan yang telah diaudit dari Banyu. Banyu memberikan dokumen yang terlihat baik-baik saja di permukaan, tetapi di bawah pengawasan baru, dokumen itu mengungkapkan persis apa yang telah dilihat David. Lubang menganga yang ditutupi oleh perpanjangan jangka pendek. Pemasok membuat keputusan perusahaan yang cepat. Mereka mencabut perpanjangan dan menuntut pembayaran di muka 50% untuk pengiriman berikutnya. Bagi Banyu, ini berarti kekurangan modal kerja yang melumpuhkan secara mendadak pada saat yang paling buruk. Domino kedua adalah pemilik gudang. David tidak meneleponnya secara langsung. Dia hanya membuat beberapa pertanyaan melalui pialang real estate di pinggiran kota, dan informasi itu secara organik sampai ke pemiliknya. Pemilik gudang, seorang manajer properti komersial yang berhati-hati, tiba-tiba mengangkat masalah perpanjangan sewa sebulan lebih awal. Dia memaparkan persyaratan baru. Harga pasar saat ini tidak ada diskon warisan. Banyu mencoba bernegosiasi, menjanjikan pertumbuhan dan stabilitas, tetapi tanpa bukti keuangan, kata-katanya terdengar hampa. Secara bersamaan, angel investor yang telah didekati Banyu selama lebih dari sebulan, memerintahkan audit forensik independen terhadap bisnis tersebut. Itu adalah uji tuntas standar bagi seorang investor, tetapi sekarang mereka secara spesifik mencari tanda bahaya. Audit tersebut mengungkapkan persis apa yang akan ditemukan oleh profesional yang tidak bias. Leverage yang ekstrem, kesenjangan arus kas yang katastrofik, dan ketergantungan yang tidak berkelanjutan pada perputaran utang. Investor itu menekan tombol jeda, dan jeda itu berlarut-larut. Semua ini tidak terjadi dalam 1 hari atau bahkan 1 minggu. Hampir 3 minggu berlalu sejak Banyu kembali dari perjalanannya sebelum tekanan benar-benar mulai menghancurkannya. Dan saat itulah percakapannya tentang uang bergeser. Awalnya, itu halus, hampir santai. Mereka sedang makan malam pada Rabu malam. Banyu berbicara tentang masalah rantai pasokan. Kemudian, seolah-olah itu adalah pemikiran susulan, dia berkata, "Kau tahu, kita belum pernah benar-benar mengkonsolidasikan aset kita sebagai pasangan. Mungkin kita harus menggabungkan upaya kita." "Maksudmu?" tanya Kirana, tanpa mengangkat mata dari piringnya. "Yah, dalam bisnis, kau tahu bagaimana kelanjutannya. Tapi kita keluarga. Kita dalam hal ini bersama-sama. Aku punya karier sendiri," katanya lembut. "Aku seorang karyawan perusahaan, Banyu, bukan pengusaha." Banyu mengangguk dan menghentikan topik itu untuk malam itu. Tapi 3 hari kemudian, dia kembali membahasnya. Kali ini, dia lebih spesifik. Dia menyebutkan peluang besar untuk membiayai kembali pinjaman perusahaan berbunga tinggi, tetapi bank membutuhkan penandatangan bersama dengan penghasilan tetap untuk mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. "Ini murni formalitas," jelasnya dengan lancar. "Tidak ada risiko aktual bagimu, hanya tanda tangan di garis putus-putus." "Tidak," jawab Kirana dengan tenang. "Seperti yang selalu kukatakan, aku tidak menandatangani dokumen pinjaman tanpa penasihat hukum independen. Itu batasan aku." "Kau tahu ini tentang apa, Kirana? Kenapa kita butuh pengacara?" "Ini urusan keluarga. Justru karena itu butuh pengacara. Urusan keluarga membutuhkan kehati-hatian paling tinggi." Dia terdiam. Dia menatapnya dengan ekspresi yang telah dia pelajari untuk dibaca dengan sempurna selama sebulan terakhir. Iritasi yang mendalam ditutupi oleh upaya tegang untuk menahan amarahnya. Dia belum menyadari bahwa Kirana telah berubah. Dia pikir Kirana hanya bersikap keras kepala seperti biasanya, dan dia berasumsi taktik berikutnya akan membuatnya luluh. Dia mengincar apartemen itu. Seminggu kemudian, dia meluncurkan pidato yang panjang, sabar, dan sangat persuasif. Dia telah menemukan bank yang menawarkan program pinjaman jangka pendek. Jika mereka menggunakan ekuitas apartemen sebagai jaminan, dia bisa mendapatkan suntikan uang tunai yang besar. "Paling lama 6 bulan, sumpahnya. Aku melunasi utang berbunga tinggi. Jaminan dilepaskan dari properti. Semuanya beres." Dia menyampaikan pidato ini suatu malam saat mereka sedang duduk di ruang keluarga. Dia berbicara dengan irama terukur seorang aktor yang menyampaikan monolog yang telah dilatih dengan baik. Kirana mendengarkan, dia tidak menyela.
Dia membiarkannya menyelesaikan setiap kalimat. Apartemen ini tidak terpapar risiko bisnismu, katanya ketika Banyu akhirnya berhenti. Ini adalah harta bawaanku. Aku memilikinya sebelum kita menikah, dan akan tetap menjadi milikku terlepas dari apa yang terjadi pada perusahaanmu. Kau berbicara padaku seolah-olah kau bahkan tidak mengenalku, katanya, nada keluhan yang tajam masuk ke suaranya. Itu adalah rasa sakit manipulatif spesifik yang dirancang untuk membuat orang lain merasa bersalah. Aku berbicara padamu sebagai seseorang yang benar-benar membaca tulisan kecil sebelum menandatangani, jawabnya. Banyu berdiri dari sofa dan mulai mondar-mandir di ruang keluarga. Kirana tidak mengikutinya dengan matanya. Dia terus melihat majalah di pangkuannya. Dia bisa merasakan tatapan tajamnya membakar dirinya, tetapi dia tidak mengangkat kepalanya. Ini juga merupakan keterampilan yang telah dia asah. Jangan beri makan reaksinya, buat dia kelaparan akan konflik yang dia dambakan. Sementara perang tanpa darah yang sunyi ini berkecamuk di dalam apartemen, Kirana menelepon orang tuanya beberapa kali seminggu. Bagaimana keadaanmu? Tanya ibunya suatu malam. Aku bisa mengatasinya, jawab Kirana. Apakah sulit? Ya, tapi tidak seperti yang kuduga. Dia berhenti, mencari kata-kata yang tepat. Kau tahu bagian teranehnya? Aku bahkan tidak ingin menangis. Aku hanya ingin ini berakhir. Aku ingin semuanya kembali teratur. Akan begitu, kata Sofia lembut. Selama 7 tahun, aku meyakinkan diriku sendiri semuanya normal. Bahwa dia hanya stres, bahwa bisnis sedang sulit, bahwa kami hanya mengalami rintangan seperti pasangan lain. Tapi kenyataannya, aku hanya tidak ingin bertanya pada diriku sendiri pertanyaan yang sebenarnya karena aku takut dengan jawaban yang sebenarnya. Bukan salahmu kau memilih untuk memperkayai seseorang, kata ibunya padanya. Kirana menatap langit-langit. Aku tahu. Tapi aku tidak akan pernah takut pada jawaban lagi. Ibunya tidak menambahkan apa-apa. Dia hanya setuju. Selama semua ini, Kirana tidak pernah memberi Banyu satu petunjuk pun bahwa dia tahu tentang bandara. Tidak ada sindiran halus, tidak ada tatapan tajam yang lama, tidak ada komentar sarkastik. Ada saat-saat ketika dia sangat ingin meneriakkannya padanya, terutama ketika dia bersikap sangat sombong, atau ketika dia masuk ke ruang kerja untuk menerima telepon dengan suara berbisik, mengira Kirana tidak bisa mendengarnya. Tapi setiap kali dorongan itu muncul di tenggorokannya, dia teringat suara ayahnya di Soekarno-Hatta. Serangan yang presisi, tanpa skandal. Jadi dia menahan lidahnya. Karina Sari, sementara itu, juga merasakan perubahan, meskipun sifatnya sangat berbeda. Banyu semakin jarang meneleponnya, dan pertemuan rahasia mereka di hotel-hotel mewah di pusat kota telah berkurang. Dia terus berjanji padanya bahwa semuanya akan segera selesai, bahwa semuanya akan berhasil, bahwa dia hanya perlu sedikit lebih sabar. Karina menunggu. Dia muda, sangat menarik, dan memiliki metrik yang sangat sederhana untuk membaca pria. Apakah dia punya uang atau tidak? Banyu dulu punya uang, atau lebih tepatnya, ilusi yang meyakinkan tentang itu. Tapi retakan dalam ilusi itu menjadi sangat jelas. Dia memperhatikan betapa mudah marahnya Banyu. Dia memperhatikan bahwa Banyu berhenti membuat janji-janji besar dan mudah tentang masa depan mereka kepercayaan diri yang telah menariknya sejak awal. Sekarang suaranya membawa nada khas seorang pria yang memohon perpanjangan waktu. Dia tidak memohon padanya secara langsung, tetapi dia butuh waktu sedikit lebih lama untuk membalas pesan. Terkadang dia tidak membalas sama sekali sampai keesokan harinya. Banyu memperhatikan Karina menjauh, dan itu membuatnya marah, tetapi tangannya terikat. Kartu trufnya sudah hilang, dan dia tidak punya yang baru untuk dimainkan. Karina tidak terburu-buru untuk keluar secara dramatis. Dia terbiasa menunggu sampai debu mereda untuk melihat di mana posisinya, tetapi secara internal dia sudah membuat keputusannya. Pada akhir minggu ketiga, David menelepon Budi Santoso. Angel investor itu secara resmi mundur. Tidak ada pertarungan sengit di ruang rapat, tidak ada jembatan yang terbakar, hanya email resmi. Berdasarkan tinjauan kami terhadap keuangan, kami merasa tidak bijaksana untuk melanjutkan investasi pada tahap ini. Sopan, final. Bagi Banyu, itu adalah pukulan telak yang tak terduga. Investor itu adalah pelampungnya. Suntikan dana itu seharusnya menambal kebocoran paling kritis dan memberinya waktu untuk bermanuver. Tanpa uang itu, narasi rumit yang telah dia bangun selama beberapa bulan terakhir negosiasi, janji, penundaan lenyap menjadi udara tipis. Kirana mengetahuinya pada hari Kamis. Ayahnya menelepon dan menyampaikan kabar terbaru. Jadi, sudah dekat? Tanyanya. Sudah di ambang pintu, Budi mengonfirmasi. David bilang mungkin seminggu setengah paling lama. Ketika seorang investor mundur, itu memicu reaksi berantai.
kabar cepat menyebar di sektor komersial Jakarta. Semua orang menjadi takut dan bergegas menagih apa yang menjadi hak mereka. Itu memulai keruntuhan yang tidak bisa dia hentikan dari dalam. Apa yang tersisa darinya? Utang, kata ayahnya blak-blakan. Dan kebutuhan mendesak untuk menemukan orang lain untuk membayarnya. Pilihan terakhirnya adalah kamu, apartemenmu, gajimu. Percakapan yang akan dia mulai dalam beberapa hari ke depan akan menjadi yang paling agresif. Bersiaplah, aku siap, kata Kirana dan menutup telepon. Selama beberapa hari berikutnya, Banyu berkeliaran di sekitar apartemen seperti seorang pria dengan tulang rusuk yang patah kesakitan luar biasa, tetapi tidak bisa memutuskan apakah harus mengakui dia terluka. Kirana mengamatinya dengan ketenangan dingin yang telah dia sempurnakan. Dia benar-benar berhenti berbicara tentang bisnisnya. Di masa lalu, bahkan pada hari-hari buruk, dia selalu bisa memutar narasi positif, menciptakan alasan berbelit-belit mengapa pembayaran besar sudah di depan mata. Sekarang, yang ada hanyalah keheningan. Dan keheningan itu lebih keras dari sirene. Pada hari Senin, dia bahkan tidak pergi ke kantor sampai siang. Dia duduk di meja dapur, menatap ponselnya, menggulir. Mengetik pesan panik. Menghapusnya, menggulir lagi gerakan jari yang sia-sia dan gelisah dari seorang pria yang dengan panik mencari pintu keluar yang tidak ada. Kirana akan berangkat kerja pada pukul 8.00 pagi. Dia menatap Banyu saat menuangkan kopi ke dalam cangkir travel dan mengancingkan blazernya. Banyu menatapnya. Apakah kamu kerja lembur malam ini? Tanyanya. Aku tidak tahu, jawabnya. Tergantung beban kerja. Dia mengangguk dan mengalihkan pandangannya kembali ke layar. Pada hari Rabu, David mengirim pesan singkat kepada Kirana. Hanya pembaruan singkat. Bank telah secara resmi memberitahu Banyu bahwa mereka tidak memperpanjang fasilitas kredit usahanya. Ini bukan hanya pukulan, ini adalah tembakan mematikan. Tanpa fasilitas kredit, tidak ada modal kerja. Tanpa modal kerja, tidak ada inventaris. Tanpa inventaris, tidak ada pendapatan untuk menutupi biaya operasionalnya yang sudah mencekik. Kirana membaca pesan itu di mejanya di kantornya di pusat kota. Dia meletakkan ponselnya menghadap ke bawah dan kembali ke laporan triwulanan yang sedang diauditnya. Dia menyelesaikan satu halaman, lalu halaman lainnya. Kemudian dia berdiri, berjalan ke ruang istirahat, menuang segelas air untuk dirinya sendiri, dan berdiri di dekat jendela selama 1 menit penuh. Dia melihat ke bawah ke jalan-jalan Jakarta, mobil, pejalan kaki, gerobak makanan. Sore yang sangat biasa di kota, tidak ada yang istimewa. Malam itu, Banyu pulang benar-benar hancur untuk pertama kalinya. Dia masuk dalam diam. Dia melemparkan kuncinya ke konsol di pintu masuk, dan kunci itu berjatuhan ke lantai kayu. Dia tidak mengambilnya. Dia berjalan lurus ke ruang keluarga, melewati Kirana sepenuhnya, dan ambruk ke sofa. Dia tidak melepas jasnya. Dia hanya duduk di sana, kepala tertunduk, menatap karpet. Kirana berdiri di ambang pintu dapur, mengawasinya, menunggu. Pada usia 37 tahun, Banyu Nugraha terbiasa memproyeksikan versi dirinya yang sangat spesifik kepada dunia. Pria yang memegang kendali, pria yang selalu punya rencana cadangan, manuver licik, argumen anti peluru. Citra itu telah memberinya miliknya yang paling berharga. Perasaan selalu selangkah lebih maju dari orang lain. Sekarang, melihatnya, Kirana melihat seorang pria yang kehabisan langkah. Tidak ada manuver tersisa, hanya tumpukan utang dan rekening bank yang ditarik berlebihan. Apa yang terjadi? Tanyanya, tidak meninggikan suaranya. Bank. Menarik fasilitas kreditnya. Sepenuhnya, aku mengerti, kata Kirana, suaranya benar-benar datar. Banyu mengangkat kepalanya dengan cepat. Sesuatu dalam nada suaranya menyulut percikan dalam dirinya. Terlalu tenang, terlalu datar, sama sekali tanpa belas kasihan. Kau mengerti? Ulangnya, hanya itu yang kau katakan? Apa yang kau ingin aku katakan? Dia berdiri. Dia mulai mondar-mandir di ruangan itu, gerakannya tidak menentu, panik, seperti seorang pria yang perlu melayangkan pukulan hanya untuk menjaga kulitnya sendiri agar tidak robek. Kirana, aku butuh bantuanmu, sungguh kali ini. Lihat aku. Kita harus menggunakan apartemen ini sebagai jaminan. 6 bulan. Aku tarik uang tunai. Aku bayar kreditur yang paling agresif. Aku negosiasikan syarat baru dengan pemasok. Aku cari penyokong dana baru. Aku hanya butuh landasan pacu. Tidak, kata Kirana, kau bahkan tidak memikirkannya. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Jawabannya adalah tidak. Banyu berhenti tepat di depannya. Dia menatapnya untuk waktu yang lama seolah-olah dia sedang melihat orang asing yang memakai wajah istrinya. Jadi, kau akan membiarkanku tenggelam begitu saja?
Tidak, aku hanya menolak untuk mengikat diriku pada kapalmu yang tenggelam. Itu dua hal yang berbeda. Kau istriku. Justru karena itu aku bukan penjamin utang perusahaanmu. Dia berbalik dan berjalan kembali ke dapur. Banyu mengikutinya. Kirana berdiri dengan tenang di dekat meja marmer, tak bergerak. Dia bisa merasakan panas yang memancar darinya, kemarahan yang nyata, dan dia sama sekali tidak memberinya imbalan apapun. Mungkin itu adalah taktik yang paling menghancurkan dari semuanya, penolakan mutlak untuk terlibat. Penolakan untuk memainkan peran sebagai pasangan yang histeris dan terlibat secara emosional. Aku butuh modal. Geramnya akhirnya. Topengnya benar-benar lepas. Bujukan menawan itu hilang. Itu hanyalah tuntutan brutal yang diletakkan di atas meja. Kau bekerja. Kau punya kredit yang bagus dan gaji tinggi. Ambil pinjaman pribadi. Tidak. Mereka akan menyetujuimu untuk jumlah yang besar. Tidak, Banyu. Ini keluarga kita, teriaknya, suaranya pecah seperti kambuk. Untuk pertama kalinya dalam seluruh percakapan, dia benar-benar kehilangan kesabarannya. Kau tidak bisa hanya berdiri di sana dan melihat semua yang telah kubangun runtuh. Aku tidak membangunnya, kata Kirana lembut. Dan itu tidak runtuh hari ini. Dan itu bukan karena Bang. Dia membeku. Dia menatapnya dengan ekspresi panik seorang pria yang menyadari tanah yang diinjaknya sebenarnya adalah pintu jebakan. Tapi sudah terlambat. Apa maksudnya itu? Tanyanya, suaranya turun menjadi bisikan berbahaya. Itu berarti bisnismu sudah rusak secara fundamental jauh lebih lama dari beberapa bulan terakhir. Jawabnya, suaranya dingin dan mantap. Dan kau tahu itu lebih baik dariku. Banyu tidak menjawab, dia berjalan perlahan kembali ke sofa dan duduk. Energi agresif dan gila yang telah memicunya beberapa detik yang lalu benar-benar lenyap. Dia tampak kempis. Dia duduk dalam keheningan untuk waktu yang lama. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya tidak memiliki jejak kemarahan. Terdengar hampir santai, merasa berhak. Baiklah, biarkan semuanya terbakar. Tidak masalah. Kita akan hidup dari tabunganmu dan menjual perhiasanmu. Orang tuamu membelikanmu cukup banyak berlian selama bertahun-tahun. Kau istriku, kau wajib mendukung suamimu saat keadaan sulit. Apa kode berangkasnya lagi? Kirana berdiri diam sepenuhnya, menatapnya. Dia tidak tahu persis apa yang dia harapkan untuk didengar, tetapi jelas bukan itu. Itu bukan penyederhanaan yang aneh dan simplistis tentang apa arti dirinya baginya setelah 7 tahun. Bukan pasangan, bukan cinta dalam hidupnya sebuah polis asuransi, pilihan cadangan, sebuah pos dalam spreadsheet untuk dilikuidasi dalam keadaan darurat. Dia mengira mendengarnya akan menghancurkannya. Dia mengira itu akan memicu gelombang kesedihan yang tidak bisa dia bendung, tapi tidak ada kesedihan. Tidak ada gelombang. Yang ada hanyalah kesadaran yang jernih dan membutakan yang datang ketika pertanyaan terakhir akhirnya terjawab. Selama 7 tahun, dia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia menikah dengan seorang pria yang hanya lelah, hanya stres, hanya membawa beban terlalu berat. Sekarang dia melihatnya persis seperti apa adanya. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya lagi karena dia tidak berpikir dia perlu. Tali terakhir yang rapuh yang menghubungkannya dengan masa lalu putus dan larut menjadi ketiadaan. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada kepahitan. Oke, katanya. Aku mendengarmu. Dia berjalan ke dapur, menutup pintu di belakangnya, dan berdiri di dekat wastafel selama beberapa menit. Dia melihat keluar jendela. Sekarang sudah benar-benar gelap, lampu-lampu jalan di bawah berkedip hidup. Di seberang jalan, seorang wanita tua duduk di bangku sementara anjing Golden Retriever-nya mengendus trotoar. Pemandangan yang sangat biasa. Kirana mengeluarkan ponsel dari sakunya dan mengirim pesan kepada ayahnya. Sudah waktunya. Balasannya datang kurang dari 1 menit kemudian, dimengerti. David dan ayah akan menanganinya. Dia hampir tidak tidur malam itu. Bukan karena kecemasan, tetapi karena adrenalin aneh yang hampir fisik dari kejelasan total. Pikirannya tajam, ringkas, dan taktis. Apa yang perlu dilakukan? Dalam urutan apa? Tepatnya bagaimana? Keesokan paginya, hari Kamis, dia bertemu David Suryo di sebuah kafe yang tenang di dekat sebuah hotel butik di kawasan bisnis. Dia menceritakan pertengkaran malam sebelumnya, dengan tenang menghilangkan detail emosional yang tidak perlu. Ketika dia mengulangi permintaan Banyu untuk menjual perhiasannya untuk mendanai hidupnya, David tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya sedikit mengangkat alisnya sepersekian detik pandangan seorang profesional yang asumsi terburuknya divalidasi. David langsung ke pokok permasalahan. Situasinya per pagi ini sudah terminal. Bank menarik fasilitas kredit. Pemasok utamanya menuntut uang tunai di muka yang tidak dia miliki. Pemilik gudang memberinya pemberitahuan kenaikan sewa.
Dia harus membayar premi atau harus mengosongkan dan mencari gudang baru, yang membutuhkan deposit besar dan modal logistik yang juga tidak dia miliki. Menurut proyeksi saya, dia punya 2, mungkin 3 minggu sebelum tuntutan hukum yang sebenarnya mulai datang dari para kreditur. Begitu itu dimulai, bola salju kebangkrutan tidak bisa dihentikan, kecuali seseorang turun tangan dan menyelamatkannya, kata Kirana. Tepat, David mengonfirmasi. Tapi dia sudah membakar jembatannya. Kontak bisnisnya tahu dia radioaktif saat ini. Tidak ada yang akan meminjaminya sepeser pun tanpa jaminan. Dia terpojok secara permanen. Kirana melihat keluar jendela kafe ke jalan Jakarta yang ramai. Wajahnya sepenuhnya netral. Tidak ada kemenangan, tidak ada kebanggaan, hanya pengamatan. Aku butuh pengacara perceraian, katanya, yang terbaik yang kau kenal, untuk perpisahan aset tinggi yang penuh sengketa. Saya punya seseorang, kata David seketika. Seorang bulldog. Dia bisa menemuimu besok jam 11 pagi jika itu cocok untukmu. Cocok. Pengacara itu adalah seorang wanita yang tajam dan berpakaian rapi berusia awal 40-an yang berbicara dalam bentuk poin-poin. Dia menemui Kirana di sebuah kantor ramping yang menghadap ke Jalan Sudirman. Dia mendengarkan dengan saksama, tidak menyela, dan hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam yang sangat spesifik. Profesional, klinis, dia meninjau akta apartemen, dokumen perwalian dari orang tua Kirana, dan laporan pajak. Setelah 20 menit, dia menyampaikan kesimpulan yang sudah Kirana ketahui tetapi perlu didengar di atas kop surat hukum resmi. Apartemen ini adalah harta bawaan Anda, bukan properti perkawinan. Itu dihadiahkan kepada Anda sebelum pernikahan dan kepemilikannya tidak pernah digabungkan. Ini sepenuhnya kebal terhadap pembagian yang adil dalam perceraian di Indonesia. Tidak ada risiko sama sekali. Selanjutnya, Anda belum menandatangani satu pun jaminan perusahaan untuk bisnisnya. Tidak satu pun, Kirana mengonfirmasi. Pengacara itu mengangguk dan menguraikan langkah-langkah selanjutnya. Kita menyusun gugatan cerai. Kita ajukan. Kita layani dia, karena tempat tinggal ini adalah milik Anda satu-satunya. Kita bisa mengajukan permohonan penguasaan eksklusif atas rumah perkawinan jika dia menolak untuk pergi secara sukarela. Itu prosedur standar, sangat bersih. Kirana membuat catatan di agendanya, mengagumi betapa surrealnya terminologi hukum itu terdengar. Gugatan cerai, pembagian yang adil, penguasaan eksklusif. 7 tahun kehidupan yang terasa atau setidaknya tampak nyata pada akhirnya bermuara pada setumpuk formulir standar, tanggal, tanda tangan, dan stempel notaris. Itu bukan sebuah tragedi, itu hanyalah sebuah fakta yang akhirnya dia lihat tanpa gentar. Hubungi saya jika Anda siap menarik pelatuknya, kata pengacara itu saat mereka berjabat tangan. Saya bisa menyiapkan pengajuannya dalam 48 jam. Pada Jumat malam, Banyu mencoba lagi. Kali ini tidak ada kemarahan, tidak ada penindasan. Dia berbicara dengan lembut, dia praktis memohon. Dia bilang dia telah menemukan pemberi pinjaman uang swasta. Tidak ada bank yang terlibat. Tidak ada agunan real estate yang dibutuhkan. Hanya tanda tangan penjamin pribadi. Tidak, kata Kirana. Kirana, aku mohon padamu. Tidak. Dia terdiam sepenuhnya. Dia berdiri dan berjalan ke kamar tidur tamu. Setengah jam kemudian, Kirana mendengarnya berbicara di telepon. Bisikan-bisikan lirih, panik, putus asa. Kemudian keheningan total. Selama hari-hari itu, Karina Sari berhenti menjawab telepon Banyu pada dering pertama. Terkadang dia tidak menelepon balik sama sekali. Banyu menyadarinya, tetapi dia tidak bisa menghadapinya tentang hal itu karena dia tidak punya pengaruh. Percakapan terakhir mereka singkat. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia lelah menunggu, bahwa main belakang tidak lagi berhasil untuknya, dan bahwa dia membutuhkan keamanan. Banyu telah menjanjikan keamanan padanya menggunakan frasa-frasa kosong yang sama persis yang telah dia gunakan belasan kali sebelumnya. Karina hanya berkata, "Oke." Dengan nada seorang wanita yang tahu sama sekali tidak ada yang akan baik-baik saja. Dia tidak pernah meneleponnya lagi. Sabtu berlalu dalam keheningan yang berat dan menyesakkan. Banyu menghabiskan sepanjang hari di apartemen, mondar-mandir, menatap ponselnya, mengaduk-aduk makanannya. 2 kali, dia berjalan keluar ke balkon dan hanya berdiri di sana menatap jalan-jalan kota di bawah dengan mata kosong seorang pria yang kehabisan kebohongan untuk dikatakan pada dirinya sendiri. Kirana bekerja di laptopnya di kamar tidur, hanya keluar untuk ke dapur. Mereka hampir tidak bertukar kata. Keheningan ini berbeda dari keheningan akhir pekan yang biasa. Itu bukan keheningan kelelahan atau ketegangan yang tak terucapkan. Itu adalah keheningan terminal mutlak yang turun ketika 2 orang tahu ini sudah berakhir, tetapi belum ada yang mengucapkan kata-kata itu secara lantang.
Kirana berpikir tentang bagaimana hanya dalam beberapa hari apartemen ini akan menjadi miliknya lagi. Dia akan pulang dan akan sepi. Tetapi jenis kesunyian yang berbeda, bukan kesunyian cemas menunggu bom meledak, tetapi kesunyian damai dari ruang yang sepenuhnya milikmu. Dia tidak menginginkan apapun lebih dari itu. Saat ini, cukup hanya mencapai ujung jalan yang dimulai di Soekarno-Hatta 5 minggu lalu. Pada Senin malam, Kirana menelepon pengacara dan menyuruhnya menyelesaikan dokumen. Suaranya mantap, tanpa keraguan suara seorang wanita yang telah membuat pilihannya beberapa minggu yang lalu dan hanya menjalankan fase terakhir. Besok jam 10 pagi, semuanya akan siap, jawab pengacara itu. Kirana berterima kasih padanya, menutup telepon, dan duduk dalam kesunyian kamarnya, menatap pintu yang tertutup. Di balik pintu itu ada ruang keluarga. Banyu sedang duduk di luar sana. Dia bisa mendengarnya tanpa tujuan mengganti saluran TV, berhenti, mengganti lagi. Dia tidak menonton apapun. Dia hanya mencoba mengisi keheningan dengan suara bising. Dia telah belajar untuk memperhatikan itu juga. Selasa pagi, dia bangun pagi-pagi. Dia menyeduh kopi dan meminumnya sambil berdiri di dekat jendela, menyaksikan kota di bawahnya bangun. Banyu masih tertidur. Dia mengenakan blazer paling tajamnya, mengambil tas kulitnya, dan berjalan keluar pintu seperti hari Selasa lainnya. Tidak ada yang istimewa. Pukul 10.00 pagi, dia duduk di kantor pengacaranya dan menerima map itu salinan terdaftar dari gugatan cerai, akta apartemen, dokumen perwalian, semuanya ditandai dan diatur dengan rapi, ditandatangani, disegel, dan dicap. Pengacara itu telah mengajukan yang asli ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi itu juga. Kirana memegang map Manila yang tebal itu dan melihatnya. Berpikir lagi betapa anehnya 7 tahun bisa muat dalam setumpuk kertas setebal setengah inci. Dari kantor pengacara, Kirana langsung menuju hotel tempat orang tuanya menginap. Mereka telah terbang kembali ke Jakarta malam sebelumnya untuk berada di sana untuk babak terakhir. Budi membuka pintu kamar hotel bahkan sebelum Kirana mengetuk seolah-olah dia telah berdiri tepat di belakangnya. Sofia sedang duduk di dekat jendela dengan sekangkir teh. Dia mendongak, matanya penuh dengan kegarangan keibuan yang dalam dan tenang. Kirana masuk dan melepas blazernya. Dia duduk di tepi kursi berlengan. Ruangan itu berbau kopi segar dan koran Kompas. Ayahnya selalu membeli koran fisik saat bepergian. Kebiasaan lama dari hari-harinya di balai kota. Dia lebih suka memulai paginya dengan tinta di jari-jarinya daripada layar yang menyala. Beberapa hal tentang seseorang tidak pernah berubah, pikir Kirana, dan itu adalah sebuah kenyamanan. Mereka berpelukan. Malam ini, kata Kirana singkat. Ayahnya mengangguk. Ayah akan ada di sana bersamamu, di dalam ruangan tetapi tidak akan menghalangi. Ayah tidak akan ikut campur kecuali jika harus. Ayah tidak akan perlu, jawab Kirana. Aku bisa menanganinya. Aku tahu kau bisa, kata Budi. Justru karena itulah ayah hanya akan berdiri di sana. Ibunya berdiri, berjalan mendekat, dan memeluk putrinya. Itu adalah jenis pelukan yang kau berikan pada seseorang sebelum mereka berjalan ke dalam badai. Erat, menguatkan, tanpa drama yang tidak perlu. Kirana membalas pelukan itu sejenak, lalu melepaskannya. Apakah kamu siap? Tanya Sofia lembut. Aku siap, dan itu adalah kebenaran mutlak. Kirana kembali ke kantor dan bekerja sepanjang sore dengan ketenangan yang sangat terfokus. Dia menyelesaikan 3 laporan yang tertunda, membalas selusin email, minum matcha latte dengan seorang rekan kerja pada pukul 15.00 dan mengobrol tentang politik kantor seolah-olah seluruh hidupnya tidak akan meledak dalam beberapa jam. Tidak ada yang memperhatikan apapun. Dia adalah seorang ahli dalam tidak menunjukkan kartunya. Pukul 17.30, dia log off, berjalan ke mobilnya, dan berkendara ke hotel untuk menjemput ayahnya. Mereka berkendara kembali ke apartemen dalam keheningan. Budi melihat keluar jendela penumpang pada kemacetan jam sibuk. Kirana mengemudi dengan kemudahan yang terlatih, mengulang kata-kata di kepalanya. Jaga agar tetap sederhana. Tidak ada pidato dramatis, hanya fakta. Banyu sedang berdiri di dapur menatap ponselnya ketika Kirana membuka kunci pintu depan. Dia mendongak, lalu dia melihat Budi melangkah masuk di belakangnya. Sesuatu di wajah Banyu segera berubah, itu bukan ketakutan, tepatnya. Itu adalah kewaspadaan tinggi dari seorang penipu yang terpojok menyadari bahwa ketika ayah mertuamu muncul tanpa pemberitahuan, permainan sudah berakhir. Pak Budi, kata Banyu, mencoba memaksakan nada kejutan santai. Saya tidak tahu Bapak di kota. Saya sudah di kota, jawab ayahnya dengan lancar. Dia tidak menawarkan jabat tangan. Dia berjalan melewati Banyu ke ruang keluarga dan duduk di kursi berlengan dekat jendela,
Benar-benar santai, seperti seorang pria yang punya banyak waktu. Kirana tetap berdiri di dapur. Tepat di seberang meja dari Banyu. Kita perlu bicara, katanya. Aku mendengarkan, jawabnya. Meskipun kesombongannya telah benar-benar luntur dari suaranya. Dia menggeser berat badannya dengan gugup. Aku tahu tentang Soekarno-Hatta, kata Kirana. Aku ada di sana 5 minggu yang lalu. Aku melihatmu dan wanita pirang itu tiba bersama. Banyu tidak langsung menjawab. Dia membeku sepersekian detik, matanya melesat saat otaknya mati-matian mencoba memutar melalui pilihannya, menyangkal, menjelaskan, menyerang. Dia memilih yang pertama. Dia rekan kerja. Itu perjalanan bisnis. Kami kebetulan berada di penerbangan yang sama. Kau menciumnya di mulut di aula kedatangan, kata Kirana. Kau membawa tasnya. Kalian masuk ke gocar bersama. Keheningan. Orang tuaku berdiri tepat di sampingku. Tambah Kirana. Tidak ada kemarahan, tidak ada kepahitan, hanya memaparkan bukti. Mereka melihat semua yang kulihat. Jadi, mari kita lewati narasi perjalanan bisnis. Banyu perlahan meletakkan ponselnya di atas meja marmer. Dia menatapnya, roda putus asa di kepalanya akhirnya berhenti berputar. Tidak ada cara untuk memutarbalikkan ini. Dia hanya menatap. Aku tahu namanya Karina Sari, lanjut Kirana. Dia bekerja retail di lokasimu di Jakarta Utara. Dan aku tahu itu sudah berlangsung lebih lama dari sebulan. Hening lagi. Aku juga tahu tentang bisnismu, katanya, suaranya tidak goyah. Aku tahu tentang pemasok grosir yang memutusmu. Aku tahu tentang bank yang menarik fasilitas kreditmu. Aku tahu angle investor itu mundur. Aku tahu persis seberapa dalam kau terjerat utang, dan aku tahu persis apa yang kau coba lakukan padaku selama 5 minggu terakhir. Minat tiba-tiba pada keuangan keluarga kita, desakan untuk menjaminkan apartemen, memintaku menjadi penanda tangan tunggal, menuntutku menjual perhiasanku. Kirana dia menyela, suaranya tegang. Aku belum selesai, potongnya. Membela protesnya dengan presisi bedah. Aku mengajukan gugatan cerai pagi ini. Pengadilan memiliki dokumennya. Apartemen ini adalah harta bawaan. Aku memilikinya sebelum aku bertemu denganmu, dan aktanya tidak pernah digabungkan. Kau tahu itu. Aku memintamu untuk mengemasi barang-barangmu dan meninggalkan apartemen ini dalam 1 jam ke depan. Banyu menatapnya. Keterkejutan itu memudar dengan cepat, digantikan oleh amarah dingin yang kejam. Kemarahan seorang narsisis yang menyadari bahwa dia telah dikalahkan. Kau merencanakan ini, desisnya. Kau pikir aku tidak melihat apa yang terjadi beberapa minggu terakhir. Suaranya semakin keras, semakin jahat. Para pemasok, pemilik gudang, investor yang mundur. Semua itu bukan kebetulan. Ayahmu menggunakan koneksi lamanya di Jakarta untuk menyabotaseku. Buktikan, kata Budi dari kursi berlengan di ruang keluarga. Itu diucapkan dengan tenang, tanpa sedikit pun tantangan. Sebuah undangan. Banyu memutar kepalanya untuk menatap tajam pria tua itu. Dia menatap Budi untuk waktu yang lama, rahangnya terkatup begitu keras hingga otot di pipinya berkedut. Tetapi dia berbalik karena sama sekali tidak ada yang bisa dia buktikan. Para kreditur telah membuat keputusan independen mereka sendiri berdasarkan data nyata. Investor telah menjalankan audit mereka sendiri. Pemilik tanah telah menghitung risiko mereka sendiri. Tidak ada yang melakukan sesuatu yang ilegal. Dunia keuangan hanya terbangun dari kenyataan yang selama ini disembunyikan Banyu. Apakah kau mendengarku? Kirana mengulangi. Jika kau tidak pergi secara sukarela sekarang, aku akan meminta pengacaraku mengajukan mosi darurat untuk penguasaan eksklusif properti, dan petugas akan mengantarmu keluar. Aku punya hak hukum untuk melakukannya. Banyu berdiri membeku di dapur. Untuk sesaat, satu-satunya suara adalah dengungan kulkas. Kemudian, dia menyambar kuncinya dari meja dan menyerbu ke kamar tidur. Dia membanting pintu tidak dengan kasar, tetapi cukup keras untuk menegaskan maksud. Kirana berdiri di tengah dapur, mendengarkan langkah kakinya yang berat di lantai kayu. Kemudian hening. Ayahnya berdiri dari kursi berlengan dan berjalan ke arahnya. Dia tidak memeluknya. Dia tidak menawarkan kata-kata bijak yang agung. Dia hanya berdiri bahu-membahu dengannya, dan itu sudah cukup. Banyu butuh 1 jam untuk berkemas. Dia bergerak di apartemen dalam ledakan amarah yang tidak menentu. Dia memasukkan pakaian ke dalam tas ransel kanvas besar, mengambil file dari mejanya di ruang kerja, melemparkan pengisi daya dan pisau cukurnya dari kamar mandi ke dalam tas perlengkapan mandi. Kirana duduk di sofa ruang tamu membaca majalah atau setidaknya berpura-pura. Ayahnya tetap di kursi berlengan dengan ekspresi santai seorang pria yang menunggu penerbangan yang tertunda. Tak satu pun dari mereka ikut campur. Tak satu pun dari mereka melontarkan komentar sarkastis.
Mereka adalah dua orang yang secara fundamental mengerti bahwa ketika musuh mundur, kau biarkan mereka berkemas dengan damai. Kirana mendengarkan suara-suara yang akrab, pintu lemari yang membuka dan menutup, bunyi jepretan koper, gemerisik kantong plastik laundry. Suara-suara rumah tangga biasa yang telah dia dengar selama 7 tahun. Sekarang suara-suara itu membawa beban finalitas. Akhir jarang bersifat sinematik. Mereka hanya terjadi. Ketika Banyu akhirnya menyeret tas-tasnya ke pintu depan, dia berhenti dengan tangan di gagang pintu. Dia berbalik dan menatap Kirana. Kau pikir kau menang? Ludahnya. Aku pikir aku melindungi apa yang menjadi milikku, jawabnya datar. Ini bukan kemenangan. Ini hanyalah hasil. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Pintu yang berat itu berbunyi klik tertutup di belakangnya. Kirana perlahan menurunkan majalah yang tidak dia baca. Dia duduk dalam keheningan mutlak ruang tamunya untuk waktu yang lama. Ayahnya tidak mendorongnya untuk berbicara. 20 menit kemudian, kunci berbunyi klik. Ibunya masuk menggunakan kunci cadangan yang diberikan Kirana sebelumnya. Sofia berjalan ke dapur, meletakkan ketel di atas kompor untuk membuat teh, dan keluar untuk duduk di sebelah putrinya di sofa. Mereka bertiga minum teh saat matahari terbenam di balik Cakrawala, Jakarta. Itu adalah waktu sore yang spesifik ketika kota beralih dari energi panik hari kerja ke cahaya elektrik malam hari. Selama beberapa menit, semuanya menggantung dalam keheningan keemasan yang sulit digambarkan, tetapi dipahami secara universal. Tidak ada yang membicarakan sesuatu yang serius. Ayahnya bertanya apakah mereka punya roti yang layak di rumah. Ibunya pergi ke kulkas untuk memeriksa daging untuk sandwich. Kirana melihat keluar jendela dari lantai ke langit-langit, mengagumi betapa anehnya mekanisme kehidupan. Babak paling menghancurkan dan monumental dalam kehidupan dewasanya baru saja berakhir. Dan itu diakhiri dengan teh, keheningan, dan pertanyaan tentang roti. Tidak ada trompet, tidak ada monolog film yang dramatis. Kau hanya terus hidup. Kau hanya sedikit berbeda, sekarang sedikit lebih jujur, dan jauh lebih bebas. Selama beberapa minggu berikutnya, semuanya berjalan persis seperti yang diprediksi David. Para kreditur Banyu, menyadari tidak ada cadangan uang tunai tersembunyi atau istri kaya yang akan menyelamatkannya, mulai menyerang. Seorang vendor mengajukan gugatan atas wan prestasi. Yang lain menghentikan semua pengiriman sampai tunggakan dibayar. 2 dari 4 lokasi retail tutup dalam sebulan. Inventaris mengering, dia tidak bisa membayar sewa gudang di pinggiran kota, jadi dia diusir, terpaksa menyewa truk murah untuk memindahkan sisa stok apapun yang dia miliki ke likuidator diskon, dengan putus asa mencoba menjualnya dengan harga sangat murah. Karina berhenti dari pekerjaannya di tokonya. 2 minggu kemudian, cabang terakhir Banyu yang beroperasi tutup secara permanen. Pada saat itu, Karina telah benar-benar menghilang darinya. Dia sudah memperbarui foto profilnya di Instagram, dia berdiri di atas kapal pesiar di Teluk Jakarta, lengannya melingkari pria lain yang lebih tua dan berpakaian necis. Sangat jelas, tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Dia toh bukan tipe yang suka menjelaskan diri. Untuk apa repot-repot ketika hasilnya berbicara sendiri? Banyu mengirim pesan kepada Kirana beberapa kali selama kejatuhannya. Pertama, dia mencoba bernegosiasi. Kemudian, dia mengirim paragraf panjang yang bertele-tele penuh dengan kesalahan dan racun. Akhirnya, dia diam. Balasan Kirana ditangani secara ketat melalui pengacaranya, terbatas sepenuhnya pada logistik pengadilan perceraian. Tanggal sidang, pengungkapan keuangan, surat pernyataan yang ditandatangani tidak ada tambahan. Perceraian berjalan tanpa persidangan. Selama sidang terakhir melalui Zoom, hakim mengajukan pertanyaan standar. Keduanya setuju bahwa pernikahan itu tidak dapat diperbaiki lagi. Apartemen itu secara hukum dikonfirmasi sebagai harta bawaan Kirana. Karena bisnis Banyu adalah liabilitas daripada aset, tidak ada yang perlu dibagi di sana. Seluruh harta perkawinan 7 tahun mereka hanya berupa Kirana yang menyimpan perabotan ruang tamu dan Banyu yang menyimpan BMW sewaannya. Itu saja. Berjalan keluar dari gedung pengadilan negeri di pusat Jakarta, Kirana berhenti di tangga beton. Ibu dan ayahnya berdiri di sampingnya, memberinya sedikit ruang, membiarkannya bernapas. Matahari musim gugur yang cerah bersinar, tidak panas, tetapi sangat terang, jenis cahaya jernih yang menusuk yang menembus angin dan terasa sepenuhnya jujur. Kirana mengangkat wajahnya ke arah cahaya itu sejenak. Dia merasakan kehangatan, ringan, tetapi tak terbantahkan. Dia menyadari bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang sama sekali baru. Itu bukan ledakan kegembiraan yang tiba-tiba atau kelegaan yang luar biasa. Itu hanyalah hari pertama di mana hidupnya menjadi miliknya sepenuhnya lagi. Dia menoleh ke orang tuanya. Sudah selesai, katanya. Sudah selesai, Sofia mengonfirmasi, mengulurkan tangan untuk meremas tangannya. Ayahnya tidak mengatakan apa-apa.
Dia hanya melangkah untuk berjalan di sampingnya tenang, mantap, tak tergoyahkan, sama seperti malam itu di Soekarno-Hatta ketika dia meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, "Mari kita beri dia pelajaran." Dia tidak bertindak karena balas dendam. Dia hanya menghilangkan kemampuan parasit untuk bertahan hidup dengan memakan kepercayaan putrinya. Itu bukan hukuman. Itu adalah perlindungan, perbedaan yang halus, tetapi itu berarti segalanya. Kirana Wijaya menuruni tangga gedung pengadilan, diapit oleh ayah dan ibunya. Dia tidak lagi memikirkan 7 tahun terakhir. Dia memikirkan seperti apa malam ini di apartemennya. Tenang, miliknya. Benar-benar tanpa ketegangan dan kebohongan orang lain. Hanya malam, hanya kesunyian, hanya hidupnya sendiri yang akhirnya tidak menjadi milik siapapun kecuali dirinya sendiri.